Pinjol legal juga curi data, dan ini yang harus kalian pelajari. Dan apa saja sih kira-kira data yang kemungkinan dalam tanda kutip dicuri oleh pinjol legal? Oke, mungkin bahasanya kurang tepat ya kalau ngomong-ngomong soal dicuri, tapi ya mungkin ya data yang disimpan atau diambil itu adalah data yang mana ya memang akan bisa dimanfaatkan, dan sebenarnya itu adalah jaminan hutang kalian. Jadi kalau dipikir-pikir pinjaman online itu kalau kita dulu pinjam di bank dan sebagainya, itu kan ada jaminan ya, sertifikat rumah, BPKB mobil, BPKB motor, dan lain sebagainya. Kalau pinjol, apa sih sebenarnya jaminannya? Emang bener nggak ada jaminannya sama sekali? Ya, jaminan sebenarnya itu adalah data-data pribadi kalian. KTP, foto selfie, terus kemudian nomor HP, kerja di mana, penghasilan berapa. Itu adalah data-data yang kalian isi, yang kalian berikan kepada mereka-mereka ini. Jadi kalau bahasanya pinjol legal curi data agak kurang tepat, tapi ya mungkin mereka mengsimpan atau nge-save semuanya. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal izin, ya kan kita yang mengizinkan. Kayak lokasi, kamera, terus kemudian untuk file atau mungkin galeri itu agak nggak mungkin ya kalau pinjol legal ya, karena memang mereka tidak boleh mengakses itu. Makanya jarang juga kita mengizinkan hal tersebut. Beda sama pinjol ilegal. Nah, apa saja sih data-data yang perlu kalian waspadai jika sampai kalian gagal bayar di pinjol legal? Yang pertama sebenarnya juga KTP dan juga semacam kayak data-data pribadi kalian ya, nomor telepon, email, password. Nah, itu semua kan data mereka simpan. Ya meskipun mereka punya security yang bagus, ya mereka berkomitmen untuk tidak menyebarluaskan data kalian, tapi kan kita tidak bisa berjaga-jaga juga adanya oknum di setiap hal. Di sekolah aja ada oknum, apalagi di pinjol-pinjol kayak gini ya. Pasti akan ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Tidak bisa dipastikan dan tidak terjadi di semua pinjol, tapi kemungkinan tersebut pasti selalu ada, teman-teman ya. Namanya juga kemungkinan, pasti ada. Nah, kalau kayak gitu berarti kan data kalian sebenarnya yang nyuri bukan si pinjolnya, tapi bisa jadi oknum yang ada di pinjol tersebut, terus kemudian memberikan ke DC atau menjual ke para DC, yang mana DC tersebut punya data pribadi kalian, yang ini juga bahaya banget. Karena kalau si DC punya data, kalau DC-nya nggak bener, ya bisa disalahgunakan ya. Terus kemudian satu hal lagi ya, mungkin yang hal-hal yang perlu diwaspadai juga adalah data-data seperti email, nomor HP kalian yang digunakan untuk melacak sosial media kalian. Karena ini adalah senjata mereka, dalam tanda kutip ya, untuk menekan kalian dengan menghubungi follower kalian, orang-orang yang kalian follow, pertemanan di Facebook ataupun dimanapun itu yang mereka jadikan sebagai pegangan agar membuat kalian ini ya tidak mau galbay dan juga bisa segera membayar hutang-hutangnya. Ya, kalian sudah pasti dengar lah ya, banyak pinjol-pinjol atau DC-DC pinjol legal yang memang kadang tidak menyebutkan nama, itu ngeterorin orang-orang yang kenal sama kita, kayak follower kita, terus kemudian kayak teman pertemanan di Facebook kita, itu di DM-in, kemudian diajak ngobrol, kemudian dibujuk untuk membantu menagih ke kita. Nah, ini kan sesuatu yang membuat kita malu tentunya, sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Ini kan urusan pribadi ya, kenapa kok harus orang lain diikut sertakan? Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga baik-baik. Kalau kalian sudah ada galbay pinjol, saya sarankan segera untuk di private aja akun Instagramnya. Pilah-pilah follower yang mana yang kalian approve. Karena apa? Kalau ada DC pinjol yang menyusup ke sana, tiba-tiba komunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, nah kalian akan terlanjur malu, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana dengan nomor telepon yang ada di HP, Bang? Kok ada sih pinjol-pinjol legal yang bisa punya nomor telepon di luar kontak darurat? Jujur, untuk itu saya tidak begitu memahami dari mana mereka mendapatkannya. Apakah dari aplikasi ataukah tidak? Jawabannya sih kemungkinan besar tidak. Karena pinjol tidak pernah bisa mengakses kontak kalian kalau kalian tidak mengizinkan, dan itu pun kalau pinjol minta izin, harusnya itu aplikasi sudah melanggar aturan OJK, karena OJK melarang aplikasi pinjol untuk mengakses file, galeri, dan juga nomor kontak yang ada di HP kalian. Nah, kok bisa dia menghubungi di luar kontak atau di luar kondar? Ya mungkin nomor kalian ini mungkin bisa ditanyakan ke teman sosial media kalian, nomornya si A ini berapa, nomor si ini berapa, atau data kalian sudah banyak tersebar sehingga data kontak yang ada di HP kalian ini sudah ada database di oknum-oknum DC pinjol yang beroperasi secara ilegal itu. Jadi inilah yang dimanfaatkan. Kadang kita juga nggak bisa merasa safety gitu ya. Banyak data-data pribadi kita itu justru malah diperjualbelikan. Sebagai contoh kayak kita mengajukan kartu kredit di bank BRI misal.
Kalian pasti sempat ketika mengajukan kartu kredit di Bank BRI, saya yakin kalian pasti akan mulai sering mendapatkan tawaran kartu kredit dari Bank Mandiri, dari Bank BNI atau bank-bank swasta lainnya. Itu pasti kemungkinan terjadi. Karena apa? Karena kita udah store data. Ya, di mana store data itu bisa jadi marketingnya ini marketing freelance ya, bukan marketing utama dari bank itu, sehingga dia bisa bekerja dan mencari target nasabah dari berbagai macam bank ya. Kan bisa jadi kan sebuah salesman kartu kredit bank bekerja sama dengan freelancer, nanti tinggal bagi komisi ya. Jadi ini banyak banget yang melakukan hal-hal yang sama. Kan kalau kayak gini, data kalian kan bukan berarti masuk ke satu bank aja. Data kalian akan kesebar ke orang-orang seperti ini nih. Nah, itu juga termasuk penyebaran data tanpa izin kita loh. Ya, kadang juga kita nggak baca juga sih. Kalau di kertas, di form itu ada aturan di situ yang menyebutkan boleh atau mungkin mengizinkan datanya untuk diteruskan ke pihak marketing yang lain. Nah, itu kan kadang kita nggak baca dan kita oke-oke aja dan tanda tangan di surat perjanjian tersebut. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan ya sedikitnya ketenangan buat kalian. Kalian nggak perlu takut data kalian tersebar. Ada hukum yang melindungi. Tinggal teman-teman kumpulkan bukti-buktinya. Nanti dilaporkan saja kalau mereka sudah terbukti menyebarkan data kalian. Ya, jangan mau digertak-gertak. Banyak kok di situ yang gertak-gertak doang. Jangan mau ya, karena itu akan menurunkan semangat kalian, membuat kalian gak fokus dan membuat kalian ketakutan dengan hal-hal yang tidak jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.